فتوى بغير علم وتعليم وتعلم علم مضر والحكم بغير حكم الله والندب والنياحة وكل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب. Termasuk di antara dosa-dosa lisan adalah wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'lim, dan berfatwa tanpa ada dasar ilmu dan tidak pula mempelajarinya dari orang lain, dari gurunya. Artinya ketika ditanya dia berani menjawab, padahal dia bukan orang yang berilmu dan tidak pernah belajar dari orang yang berilmu. Ini termasuk maksiat lidah, karena ilmu itu bukan tebak-tebakan, ilmu itu bukan teka-teki. Ilmu itu dipelajari dari ahlinya. Kemudian ketika ada permasalahan yang menyangkut agama yang kita tidak mengerti, maka kita harus bertanya kepada ahlinya. Jangan menjawab menurut pendapatnya sendiri. Bahaya. Itu termasuk maksiat lidah. Kita mengetahui tentang kapasitas diri kita masing-masing. Jika kita bukan orang yang ahli dalam berfatwa, dalam menjawab pertanyaan dari seseorang, maka jangan berani-berani kita menjawabnya. Apalagi jawabannya itu menurut dirinya sendiri, pendapatnya sendiri. Wah, kalau menurut saya boleh-boleh saja. Masa sih nggak boleh, cuma begini. Hati-hati. Emang agama punya kamu apa? Milik kamu apa? Masa sih riba itu nggak boleh? Orang sama-sama suka. Yang meminjamkan dengan senang hati meminjamkan uangnya, yang meminjamnya pun setuju dengan persyaratannya ketika nanti dibayar lebih daripada kadar yang dipinjam. Kan nggak masalah, sama-sama ridho, sama-sama suka. Menurut saya sih begitu. Menurut kamu, ya, kalau itu menurut kamu, kamu bikin agama sendiri aja udah. Iya, bikin agama sendiri saja. Orang di Al-Quran jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perjualbelian dan mengharamkan riba. Lantas kamu mengatakannya boleh menurut saya, berarti kamu tidak menurut Al-Quran, tidak menurut Allah dan Rasulnya. Ya sudah, bikin agama baru untuk kamu sendiri sana. Gak boleh seperti itu. Kan kita sama-sama suka, sama-sama ridho. Ya, kalau kamu berdalih dengan sama-sama ridho, sama-sama suka, antaradhin, akhirnya nanti berzina jadi halal. Iya, sama-sama suka. Perempuannya mau aja, laki-lakinya pun senang hati, lalu halal begitu. Ya nggak bisa. Ini hukum binatang namanya. Nggak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh ketika ditanya tentang suatu permasalahan dalam agama sementara kita tidak mengerti ilmunya, maka diam saja. Jangan berani-berani menjawab. Karena kalau kamu berani menjawab, jawabanmu itu bisa benar, dan benarnya pun kebetulan, bukan karena ilmu yang ada pada kamu. Atau salah, maka nanti akan menyesatkan. Dan itu maksiat lisan. Sekali lagi, ilmu agama itu bukan tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan. Ilmu agama itu adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya daripada Allah melalui Jibril, yang kemudian diwarisi oleh para sahabat, diwarisi oleh para tabi'in, tabi'in, para a'immah, sampai kepada ulama-ulama setelah mereka.
Makanya di dalam Al-Quran itu ada panduan bagi orang yang tidak paham agar bertanya kepada ulama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyailah ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Para ahli tafsir menyebutkan ahlul dzikri ay ahlul ilmi. Yang dimaksud dengan ahlul dzikir di dalam ayat adalah ahlul ilmi, orang-orang yang ahli, yang mumpuni dalam bidang keilmuan, yaitu para ulama. Tanya mereka, jangan asal-asal mengkias sendiri. Makhluk pertama yang berani lancang mengkias dalam agama adalah iblis. Ternyata kiasannya keliru, akhirnya dia sesat dan menyesatkan para pengikutnya. Apa kiasan iblis? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam, dia enggan, dia tidak mau, dia sombong dan congkak sambil mengatakan, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kata iblis, saya lebih baik daripada dia, yakni Nabi Adam. Apa alasannya dia merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam? Allah tidak pernah mengatakan, "Wahai iblis, engkau lebih mulia dari Adam." Enggak pernah. Tetapi iblisnya sendiri yang memonis dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Atas dasar apa? Atas dasar pendapatnya pribadi. Dengan jalan apa? Mengkias. Apa katanya? "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar." Sebab engkau ciptakan saya ya Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Kan api lebih mulia dari tanah, kata iblis. Menurut iblis, dia mengkias dengan pemikirannya sendiri. Fa akhta, lalu keliru gara-gara salah dan keliru dalam mengkias karena menurut pendapatnya sendiri dia sesat. Lalu Allah usir dan ucilkan dari surga. Fakhruj innaka rajim, keluar kamu wahai iblis dari surga. Innaka rajim, sesungguhnya engkau makhluk terkutuk. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan berani-berani. Rasanya boleh-boleh aja kalau ulai akhirnya kamu. Tanya ulama, tanya guru agama yang paham. Guru agama pun jika tidak paham, masih belum tahu jawabannya, tidak boleh memaksakan diri untuk menjawab. Harus wajib untuk mengucapkan wallahu a'lam. Saya belum tahu jawabannya, Allah yang maha tahu. Insya Allah nanti saya murojaah, nanti saya akan muzakarah dengan sahabat-sahabat saya. Kalau nanti saya temukan jawabannya, akan saya jawab. Begitu semestinya, jangan gengsi. Apalagi sudah dipanggil guru. Ustadz gengsi kalau nggak jawab. Nggak ada istilah gengsi-gengsian dalam agama. Jika kita memang tidak tahu, ucapkan wallahu a'lam. Jika kita tahu jawabannya, lihat dulu manfaat nggak kalau dijawab. Sekiranya manfaat, jawab. Tapi kalau tidak, jangan. Apalagi yang mencakup tentang hilah-hilah dalam agama. Itu mencari solusi, jalan keluar yang haram supaya jadi halal. Hati-hati itu. Jangan sesekali kamu sembarangan dalam hal ini. Iya. Kaul, pendapat para ulama itu banyak. Tetapi tidak semua bisa difatwakan. Apalagi yang keluar dari madhab sendiri. Kita di sini mayoritas madhab Asy-Syafi'i. Ketika orang bertanya tentang permasalahan agama, ia jawab seperti yang ada dalam madhab Asy-Syafi'i. Tidak boleh kita yang mayoritas madhab Syafi'i bertanya lalu difatwakan madhab Hanafi misalnya, atau difatwakan madhab Maliki misalnya, atau Hambali misalnya. Yang penting cocok. Gak bisa seperti itu, gak boleh. Makanya di dalam kitab-kitab fiqih, di muqaddimahnya itu dibahas, seperti kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada namanya Adabul Ifta wal Istifta, atau Adabul Fatwa wal Istifta. Adab dalam berfatwa dan dalam meminta fatwa.
Ada adab-adabnya ketika akan menyampaikan fatwa dan ketika bertanya kepada ulama minta jawaban atau fatwa. Adabul fatwa wal istifta. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dibahas panjang lebar situ tentang adabul fatwa wal istifta. Enggak bisa sembarangan kita menjawab. Bahkan di Muqaddimah Al-Bughiyatul Mustarsyidin beliau menyebutkan haram bagi mufti at-tasahul, yaitu tasahul, menganggap enteng dan teledor atau lengah di dalam menyampaikan fatwa. Gak bisa. Kita kan wajib menghormati madhab yang berbeda dengan kita. Iya, menghormati. Perbedaan pendapat sudah ada dari zaman dulu, dari sejak Rasulullah wafat. Bahkan di kalangan sahabat banyak berselisih paham, berselisih pendapat dalam agama. Betul. Tapi sebatas menghormati, bukan mengamalkan. Iya, bukan berarti menghormati itu harus mengamalkan pendapatnya yang beda dengan mazhab kita. Tidak, artinya jangan menyalahkan. Tetapi di lain waktu atau di sisi lain, kamu juga tetap harus konsisten dengan mazhab kamu. Begitu. Itu arti menghormati perselisihan pendapat. Harus arif dan bijak. Bukan berarti kalau ada pendapat gawi aja, apa aja gawi terus. Akhirnya nanti talfiq. Ini yang membuat seseorang menjadi fasik. Talfiq, apa itu talfiq? Mencampur aduk mazhab. Pelajari dengan benar, pahami dengan betul. Jangan asal ngomong, merasa paling benar. Ini, nggak boleh. Kita kan banyak punya mazhab, kita wajib menghormati. Iya, saling menghormati. Tapi bukan berarti mengambil semua mazhab dan digabungkan menjadi satu. Itu talfiq. Kamu akan jadi orang fasik nanti. Akhirnya apa? Dia kawin nggak pakai saksi, nggak pakai wali, dan tidak ada perceraian. Kenapa? Dia bilang di dalam mazhab Hanafi tidak diwajibkan wali. Nah, saya kawin dengan perempuan ini tidak perlu wali, karena mazhab Hanafi tidak mewajibkan wali, hanya mewajibkan saksi saja. Kita bilang, tapi mana saksinya? Ya, Imam Malik mengatakan wajib wali, tapi tidak wajib saksi. Nah, saya nggak mau memakai saksi karena Imam Malik mengatakan nggak wajib saksi. Walaupun dia mengatakan wajib wali, tapi Abu Hanifah mengatakan wali nggak wajib. Terus ketika dia menjatuhkan cerai nggak jatuh-jatuh. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i nikah seperti ini tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, buat apa perceraian? Akhirnya apa? Ya sudah, dia mazhab syaitan jadinya ini. Apa? Imam Malik diambil, Imam Syafi'i diambil, Imam Abu Hanifah diambil, dicampur aduk, jadi gaduh-gaduh. Tidak bisa agama seperti itu. Itu yang dimaksud toleransi. Itu yang dimaksud saling menghormati pendapat. Salah kamu kalau seperti itu. Artinya ketika kamu berpegang dan konsisten dengan madhab imam kamu sendiri, tetapi kamu jangan merasa paling benar. Kamu hormati pendapat yang lain. Oh ya, makanya Imam An-Nasafi, madhabnya Hanafi, dia mengatakan madhabuna shawabun yahtamilul khata, wa madhabu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Kata Imam An-Nasafi, madhab kita itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Madhab orang lain itu salah menurut kita, tapi ada kemungkinan benar. Begitu. Prinsipnya begitu. Tidak merasa paling benar. Tetapi bukan berarti harus diamalkan semua. Salah kamu kalau mau nyikapi perselisihan dan perbedaan pendapat dengan opini seperti itu. Keliru besar. Wah, kenapa merasa paling benar sendiri? Kita harus menghormati semua umat. Iya, hormati, tapi bukan berarti diamalkan. Sebagai contoh, Bapak Anang menanam padi. Padinya dari bibit beras buyung ya? Beras buyung. Pak Utuh juga menanam padi. Padinya dari jenis bibit beras siam unus. Beda kan buyung dengan siam unus? Ini buyung, ini siam unus. Kata Pak Anang, saya menanam padi siam jenis buyung. Dan ini padi saya ini jenis buyung ini. Kata Pak Utuh, kalau saya menanam padi jenis siam unus. Oh, Masya Allah, kata Pak Anang, bagus itu siam unus, Masya Allah. Ya, nanti
pian menikmati kalau sudah panen. Kata Pak Utuh, iya Pak Anang, kamu juga bagus menanam benih dari jenis beras buyung. Oh Masya Allah, itu enak itu. Nanti kalau sudah panen pian akan menikmati. Iya, itu arti menghormati, saling menghormati. Bukan berarti Pak Anang datang mengatakan kepada Pak Utuh, beras siam unus nih kayaknya kurang bagus, lalu dicabutinya, digantinya lawan beras buyung. Nah ini menjajah namanya ini, bukan menghormati. Sama atau sebaliknya, Pak Utuh datang kepada Pak Anang, ngapain beras buyung gini, mending siam unus, dicabutinya beras buyung tadi, ditanaminya siam unus. Ini bukan menghormati, justru itu namanya intoleransi, namanya itu. Jangan salah memahami. Makanya penting ya belajar sampai selesai dan tuntas, itu penting. Kalau menuntut ilmu hanya separuh-separuh, ya itu man qalla ilmuhu kathura i'tiraduh. Orang yang sedikit ilmu itu banyak protesnya biasanya. Ya kalau protesnya objektif, mengena, ini enggak, luput. Beda dengan yang dimaksud ulama. Kasihan, kadang-kala seperti itu. Penting, ilmu itu luas. Dan kita tidak boleh sembarangan berfatwa, menjawab sesuatu. Al-Haytham Ibnu Jamil, salah seorang murid Imam Malik, dia mengatakan, syahidtu Malikan su'ila an thamanin wa arba'ina mas'alatan. Aku menyaksikan langsung guruku Imam Malik ditanya tentang 48 pertanyaan. Faqala fi sintaini wa salatina minha la adri. Dari 48 pertanyaan itu, Imam Malik mengatakan atau menjawab pada 32 pertanyaan saya tidak tahu. Jadi dari 48 pertanyaan itu, 32-nya Imam Malik mengatakan saya tidak tahu. Berarti yang dijawab cuma 16. Yang dijawab cuma 16, dan beliau imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i, Imamu Daril Hijrah di Madinah, muhaddis. Beliau punya Muwatta al-Imam Malik. Sanad beliau apa? Ketika ditanya tentang 48 pertanyaan, beliau hanya menjawab 16, dan sisa yang 32-nya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Betulkah beliau tidak tahu? Siapa bilang tidak tahu? Alim ini, mujtahid mutlak, tahu. Disebutkan juga wa an Malikin aydan, ini di dalam kitab Muqaddimah Al-Majmu', diriwayatkan daripada Imam Malik pula, annahu, bahwasanya Imam Malik rubbama kana yus'alu an khamsina mas'alatan fala yujibu fi wahidatin minha. Terkadang ditanya Imam Malik itu tentang 50 pertanyaan, fala yujibu fi wahidatin minha, maka beliau tidak menjawab satu pun dari pertanyaan yang 50 itu. Gak jawab. Kenapa alasannya Imam Malik kok gak jawab? Apa beliau bukan orang alim? Waduh, jangan tanya tentang keilmuan beliau. Wa kana yaqulu, dan adalah Imam Malik itu mengatakan, man ajaba fi mas'alatin, orang yang berani menjawab dalam satu permasalahan agama, fayanbaghi, maka sewianya qablal jawabi, sebelum menjawabnya, an ya'ridha nafsahu 'alal jannati wan nar, hendaknya dia unjukkan dirinya di hadapan surga dan neraka. Artinya bayangkan seakan-akan dirinya itu ada di dekat surga dan di dekat neraka sebelum menjawab pertanyaan orang. Wa kaifa khalasuhu tsumma yujib, dan dia harus menanyakan pada dirinya, kaifa khalasuhu, bagaimana dia dapat menyelamatkannya. Tsumma yujib, kemudian setelah itu baru jawab. Begitu Imam Malik sebelum menjawab pertanyaan dalam agama. Beliau bayangkan diri beliau seakan-akan ada di depan dua negeri, surga dan neraka. Ini kira-kira kalau saya jawab manfaat apa tidak terhadap agama si penanya?
Kalau sekiranya manfaat akan menambahkan kedekatannya kepada Allah, dia jawab. Karena itu nanti akan menjadi penyebab aku masuk surga. Tapi jika saya jawab pertanyaan yang datang dari si penanya dan akan membuat dia tambah lancang dalam agama, atau bahkan berani melakukan yang syubhat gara-gara jawaban saya tadi, maka lebih baik saya mengatakan atau mengucapkan kepada si penanya, la adri, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Penting begitu. Daripada nanti aku masuk neraka, kata Imam Malik, gara-gara jawabanku. Begitu ulama terdahulu, majtahid mutlak, ahli mazhab, caranya begitu. Bukan setiap pertanyaan dijawab, setiap pertanyaan dijawab. Pikirkan dulu, kira-kira ini mudarat apa tidak bagi agama si penanya khususnya. Kalau bermanfaat, jawab. Tapi kalau membuat agamanya mudarat, apalagi dapat mempengaruhi akidahnya, diam, tutup mulut. Bahaya. Wasu'ila an mas'alatin, dan pernah Imam Malik itu ditanya tentang satu permasalahan. Faqala, maka beliau menjawab, la adri, saya tidak tahu. Faqila, lalu ada yang mengatakan, hiya mas'alatun khafifatun sahlah. Imam Malik, itu pertanyaan tadi masalah yang sangat ringan dan mudah. Kenapa sampean nggak jawab? Mungkin ada muridnya yang merasa bisa menjawab. Itu mudah sekali jawabannya. Seperti misalnya umpama ya, apakah bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudhu? Lalu Imam Malik misalnya menjawab, la adri, saya tidak tahu. Itu kan pertanyaan mudah. Apa kata Imam Malik ketika beliau dikatakan kepadanya kalimat, ini kan masalah yang ringan dan mudah? Apa jawaban beliau? Faghadiba, lalu beliau marah. Waqala, dan berkata, laisa fil ilmi syai'un khafif, tidak ada di dalam ilmu itu sesuatu yang ringan. Setiap yang menyangkut ilmu dan agama, semuanya tidak ada yang ringan. Ini masalahnya sampai ke akhirat nanti. Kenapa kamu menganggap itu sepele dan ringan dan mudah? Tidak ada dalam ilmu itu sesuatu yang ringan. Tidak ada di dalam agama itu sesuatu yang sepele dan mudah. Berat ini, konsekuensinya sampai akhirat. Begitu. Jangan asal-asalan, oh ini khilaf, ini madhabnya. Wah, ente bukan mufti, ente cuma nakil, mengutip. Ya, mengutip perkataan ulama. Masih mending dari sumber aslinya. Kadang dari terjemahan lagi. Dari terjemahan kadang tidak benar. Terjemahan itu tidak sedikit loh yang salah, tidak sesuai dengan teks aslinya. Untuk buktikan sendiri, banyak terjemahan-terjemahan itu kadangkala tidak sesuai dengan maksud musannif. Ya, orang yang nggak ngerti ya dikiranya betul aja sudah, padahal tidak sesuai. Ada beberapa buku-buku terjemahan yang tidak sesuai dengan teks Arabnya. Karena penterjemah itu menerjemahkan menurut ilmunya dia, menurut apa yang dia pahami. Tapi belum tentu itu yang dimaksud oleh musannif. Dan kadangkala memang betul alur bahasa Arabnya kadangkala yang maf'ul bi dijadikan dia sebagai fa'il. Gak bisa seperti itu. Makanya harus belajar ilmu lughah, ilmu alat dari nahwu dan sharaf. Kemudian harus mempelajari tentang makna dan kandungan kadar per kalimat melalui ilmu balaghah. Di situ kita mempelajari tentang badi'nya, ma'aninya dan bayan. Gak bisa sembarangan. Kemudian pemahaman kita harus ukur dengan mantik, dengan ilmu mantik, diukur supaya pemahaman kita ini tidak keliru, tidak salah. Makanya tidak cukup kalau kamu hanya baca kitab terjemahan lalu berfatwa jadi mufti. Subhanallah. Ada dulu orang beli Quran di pasar, lalu kemudian dia baca dan dia pelajari terjemahannya. Jadi Al-Quran terjemahan dia beli di pasar, dia pelajari, ujung-ujungnya ngaku nabi. Subhanallah. Baca kitab nggak bisa, nahwu sharaf nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, cuma baca terjemahan Quran dan terjemahannya ngaku nabi. Masuk TV dulu tahun berapa itu? Ya kita kira tahun 2008an dulu mungkin. Subhanallah. Hati-hati, bahaya. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuh. Orang yang nggak punya guru, syaitan yang jadi gurunya. Makanya jangan sembarangan berfatwa, karena itu bisa menjadi maksiat lisan. Kalau bi ghairi ilmin wa ta'lim, tanpa didasari ilmu dan dia mempelajarinya sebelumnya. Hati-hati. Al-Imam Al-Bukhari
Muslim, Al-Asbahani, At-Tirmidzi, banyak para a'immah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas wa fi riwayatin yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidak merenggut ilmu itu dari manusia. Artinya orang alim diambil ilmunya jadi bodoh, enggak. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut ruh para ulama, sehingga para ulama yang betul-betul mumpuni mendalami ilmu, mereka meninggal dunia. Hatta idza lam yubqi aliman, wa fi riwayatin hatta idza lam yatruk aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan lagi satu orang alim pun, ittakhadan nasu ru'usahum juhalan, atau ru'usan juhalan, wa fi riwayatin ru'asa juhalan, maka manusia akan menjadikan pimpinan-pimpinan mereka dari kalangan orang-orang bodoh, menjadikan ulama-ulama mereka orang-orang bodoh. Cuma bisa ngomong, bisa ceramah, bisa bicara, bahasanya bagus, tapi ilmunya kosong. Hanya mengandalkan buku-buku terjemahan, referensi dan redaksinya dari buku-buku terjemahan dia kumpulkan, dia sampaikan di mimbar, tetapi dia tidak mengerti tentang ilmu yang sebenarnya. Lalu ditanya, fasu'ilu, lalu ditanya, karena orang mengira ini alim, padahal alimul lisan, hanya lidah tuh, pinter ngomong. Akhirnya apa? Fasu'ilu, lalu ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka orang-orang bodoh yang dikira alim tadi berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadallu, maka mereka itu sesat, wa adallu, dan lebih ironisnya lagi adalah mereka menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu pasti terjadi. Nabi tidak mungkin mengucapkan kalimat omong kosong. Nabi itu diberi oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim, sehingga ucapan beliau itu ringkas tapi maknanya padat, dan pasti terjadi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati, hati-hati. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada sembarangan di dalam menjawab pertanyaan atau berfatwa. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dalam kelompok al-ulama'il amilin, para ulama-ulama yang betul-betul mengamalkan ilmu mereka, yang betul-betul takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari segenap hamba-hambanya itu adalah ulama. Al-ilmu khasyah kulluh yu'rab bidzaka ahluh. Ilmu itu semuanya adalah takut. Yu'rab bidzaka ahluh, dengan simbolis rasa takut itulah ahlul ilm, para ulama dikenal. Mudah-mudahan kita termasuk ulama yang mengamalkan ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allumu ilmin mudirrin, dan mempelajari ilmu yang membahayakan, berbahaya. Itu juga termasuk maksiat lisan. Artinya ilmu yang dibahas oleh orang itu adalah maksiat kalau ilmunya berbahaya. Kalimat yang disampaikannya itu maksiat lisan kalau ilmunya berbahaya. Kamu kalau sembahyang nang kayak ini aja sama kamu luas-luasi lubang, ya Allah, lubang kemaluan belakang jadinya menyambat belak-belakan kayak itu. Ini bukan hadis. Ucapannya tadi bukan hadis. Ucapannya tadi bukan Quran. Hadisnya bukan, apalagi Quran. Nggak ada di dalam Quran sembahyang meluas-luasi lubang kemaluan. Nggak ada di dalam hadis seperti itu. Dari mana? Dari omong kosongnya si tuyul ini. Asal ngomong. Tapi aneh, ada aja yang terpengaruh dengan omongan seperti itu.
mau ngikut akhirnya. Padahal Quran bukan, hadis bukan, ikut. Umpat akhirnya belajar. Mbah Tuntung sampai sudah. Kada sembahyang lagi, kada puasa lagi, kada benaikan haji lagi. Ka'bah ada dalam tubuh sudah jer. Harat Ka'bah dalam tubuh. Berapa ekong murid sidin tuh? Ada bangun selawiannya. 25 buah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan. Quran menyebutkan sesungguhnya pertama rumah yang dibangun bagi manusia di muka bumi adalah yang ada di Mekah itu. Bukan yang ada di tubuh kamu. Dari mana kamu ngomong seperti itu? Makanya berbicara itu harus melalui neraca agama, ukuran agama. Jangan asal ngomong kamu. Hati-hati. Kalau belajar ilmu yang semacam ini, bukan pahala yang kamu dapat, dosa. Lalu kamu sampaikan lagi kepada orang, lidah kamu bermaksiat dengan menyampaikan ilmu yang membahayakan seperti ini. Hati-hati. Napa sembahyang kayak itu? Wah, tersembah dinding. Tersembah dinding. Kayak tahu aja kamu hati orang yang sujud itu. Tahu kamu belah dadanya apa? Orang yang sholat aja ketika pertama mengucap takbir Allahu Akbar, bukan dindinghu akbar, kan begitu. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Tidak ada subhana dinding a'la. Kenapa ngomong tersembah dinding? Quran bukan ocehannya ini, hadis bukan omongannya ini, tapi ada yang ikut. Hati-hati. Na'udzubillah. Jadi begitu, dilarang, tidak boleh kita mempelajari ilmu yang mudir, yang membahayakan, ilmu yang sesat dan menyesatkan. Wal hukmu bi ghairi hukmillah wan nadhabu wan niyahatu wa kullu qawlin yahuthu ala muharramin wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran minggu depan tentang masih berkenaan dengan maksiat lisan, ma'asil lisan, maksiat atau dosa-dosa yang diperankan oleh lidah. Mudah-mudahan Allah bersihkan dan sucikan lidah kita daripada dosa-dosa dan maksiat. Amin. Allahumma